Masih penting bagi pensiunan, mulai besok 30 Juni 2025. Pensiunan jangan ketinggalan. Ada informasi terkait dengan gaji pensiun yang dirombak, aturan baru ambil gaji, serta kita cek nominal gaji yang akan dicairkan pada Juli mendatang. Semua ini akan kita rangkum dalam 4 poin utama pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan mulai besok 30 Juni 2025 karena tinggal 1 hari lagi menjelang pencairan gaji 1 Juli 2025. Kemudian terkait dengan PP gaji pensiun yang resmi dirombak serta berapa nominal gaji pensiunan saat ini. Apakah ada kenaikan atau tidak? Kemudian aturan baru pengambilan gaji pensiun yang mana ini mulai berlaku di 1 Juli 2025 bagi beberapa golongan pensiunan yang kena dampaknya. Dan yang keempat, 3 tunjangan yang disiapkan oleh pemerintah kepada pensiunan yang siap cair 1 hari lagi. Mari kita masuk di informasi pertama mulai besok 30 Juni 2025. Apa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan lakukan segera? Yaitu pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi hingga berhasil. Karena autentikasi ini penting dilakukan sebagai syarat mutlak pencairan gaji di setiap bulannya, apalagi 1 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Juli 2025. Bagi Bapak Ibu yang masih terkendala terhadap masalah autentikasi ini, silakan datang ke kantor Taspen atau Mitra Bayar mulai besok 30 Juni 2025. Kantor-kantor telah buka kembali terkait dengan pelayanannya sehingga bisa melakukan autentikasi secara langsung. Tetapi apabila ya sudah melakukan autentikasi secara online dan sudah berhasil, itu akan lebih bagus lagi. Apabila autentikasi telah selesai, maka siap-siap gaji cair pada 1 Juli 2025 yang akan cair pada hari Selasa. Kemudian terkait dengan PP gaji pensiun yang dirombak, bagaimana informasi terbarunya? Apakah memang ada kenaikan atau gimana? PP terkait dengan gaji pensiunan PNS ini resmi dirombak oleh Sri Mulyani. Segini nominal gaji pensiunan yang akan diterima per 1 Juli 2025. Sri Mulyani resmi merombak gaji pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 melalui PP yang telah disetujui oleh Presiden. Akibatnya, pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 menerima kesejahteraan melalui gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan PP tersebut. Pemerintah terus memastikan kesejahteraan pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 di seluruh Indonesia dengan pemberian gaji pokok setiap bulannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akhirnya merombak PP terkait gaji pensiunan PNS yang diterima untuk golongan 1 hingga 4. Sebelumnya gaji pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 ditetapkan berdasarkan PP nomor 18 tahun 2019, penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda dudanya. Berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi pada 1 Januari 2024 lalu, maka peraturan sebelumnya digantikan oleh PP nomor 8 tahun 2024. Presiden Jokowi memberikan kenaikan hingga 12% untuk gaji yang diterima pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 melalui PP yang sudah dirombak. Terkait dengan hal tersebut, Sri Mulyani memberikan nominal kenaikan gaji bagi pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 melalui PP nomor 8 tahun 2024. PP nomor 8 tahun 2024 masih berlaku hingga pencairan gaji di bulan Juli 2025 mendatang. Serta berapa besar nominal gaji yang akan diterima oleh pensiunan. Berikut kita lihat nominal gaji pensiunan yang akan cair di bulan Juli 2025. Untuk golongan 1, golongan 1A tertinggi 1.962.200, 1B tertinggi 2.077.300, 1C tertinggi 2.165.200, dan 1D tertinggi Rp2.256.700.
Ini belum termasuk dengan tunjangan, baru gaji pokok saja. Kemudian golongan 2, gaji pokok tertinggi 2.833.900 untuk 2A, 2.953.800 untuk 2B, 3.078.700 untuk 2C, dan 3.208.800 untuk 2D. Selanjutnya untuk golongan 3, 3A mendapatkan gaji pokok tertinggi 3.558.600, 3B 3.709.200, 3C 3.866.100, dan 3D 4.029.600 rupiah. Selanjutnya untuk golongan 4 mendapatkan gaji pokok tertinggi 4A mencapai 4.200.000, 4B 4.377.800, 4C 4.562.900, 4D 4.755.900, dan 4E 4.957.100 rupiah. Apakah ada kenaikan? Boleh dikomentar kepada Bapak Ibu. Ini adalah masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024 yang mana pada waktu itu telah mendapatkan kenaikan 12%. Sedangkan untuk di tahun 2025 ini masih belum ada kenaikannya. Kemudian terkait dengan aturan baru pengambilan gaji atau penarikan gaji yang baru-baru ini diinformasikan, ada beberapa perubahan bagi pensiunan terkait dengan pengambilan gaji ini. Apalagi ada 2 bank yang melakukan pemindahan gaji dari Bank BTPN dan BWS pindah ke kantor pos. Nah, siapa saja yang bisa mewakili pengambilan gaji ya? Bapak Ibu, yang pertama, aturan baru ini adalah terkait dengan memberlakukan ketentuan baru mengenai pencairan gaji pensiun PNS mulai 1 Juli 2025. Ketentuan ini bertujuan agar para pensiunan yang tidak bisa mengambil gaji secara langsung, misalnya karena masalah kesehatan, tetap bisa mendapatkan haknya atau mendapatkan hak mereka melalui perwakilan yang resmi. Untuk mempermudah proses pencairan, Taspen telah menunjuk 4 jenis perwakilan yang dapat mengambil atau mewakili pensiunan dalam mengambil gaji pensiun. Yang pertama, pasangan suami atau pasangan pensiunan suami istri. Suami istri pensiunan dapat bertindak sebagai perwakilan dengan syarat harus membawa dokumen asli seperti kartu keluarga dan buku nikah. Dengan syarat ini, verifikasi bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, anak. Anak yang terdaftar di kartu keluarga berhak mengambil pensiun jika pasangan pensiunan telah tiada. Hal ini memastikan bahwa hak pensiunan tetap diberikan kepada ahli waris sah ketika terjadi kehilangan pasangan. Kemudian menantu. Menantu juga dapat diangkat sebagai perwakilan untuk pengambilan dana pensiun, tetapi mereka harus mempunyai surat kuasa dari pensiunan yang sah, sehingga proses administrasi bisa dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Selain suami, istri, anak, dan menantu, cucu pensiunan juga bisa mewakili mengambil gaji pensiun, tetapi juga harus ada surat kuasa dari pensiunan agar proses dapat dikonfirmasi dan diselesaikan dengan baik. Setiap individu yang ditunjuk sebagai perwakilan harus memenuhi sejumlah ketentuan administrasi, yaitu dokumen pendukung, pastikan dokumen asli seperti ketua keluarga dan buku nikah sudah lengkap. Untuk anak, nama mereka harus ada dalam kartu keluarga. Sementara menantu dan cucu wajib membawa surat kuasa sah dari pensiunan. Kemudian verifikasi identitas. Proses verifikasi identitas harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan hak pensiun. Hal ini sangat penting agar hak pensiun tetap terlindungi sesuai dengan regulasi yang ada. Lantas bagaimana dampak dan kebijakan manfaat dari kebijakan ini? Yang pertama tentu mempermudah proses. Penarikan gaji pensiunan dengan adanya perwakilan yang sah, pensiunan yang kesulitan datang masih bisa memperoleh hak mereka tanpa kendala. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum. Penentuan ahli waris yang sah sebagai perwakilan memastikan dana pensiun akan sampai ke tangan yang sah, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan di kemudian hari.
Kemudian meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan adanya mekanisme yang jelas, proses verifikasi dan pencairan dana pensiun akan berlangsung lebih efisien dan terorganisir. Dan tentunya membuat pensiunan happy tanpa kendala dalam menikmati masa tua dan menikmati uang pensiun setiap bulannya. Itulah kebijakan baru di bulan Juli 2025. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah telah menyiapkan 3 tunjangan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pensiunan akan segera mendapatkan gaji yang akan dicairkan 1 hari lagi, yaitu di 1 Juli 2025 mendatang. Pencairan akan dijadwalkan setiap tanggal 1 atau 1 Juli 2025 yang akan cair pada hari Selasa besok. Kemudian, gaji yang diterima pensiunan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dan masih digunakan hingga Juli 2025. Nah, kemudian kalau kita lihat, tidak hanya gaji pokok, pemerintah juga telah menyiapkan 3 tunjangan yang akan siap disalurkan kepada pensiunan. Yang pertama adalah tunjangan suami istri, yang mana nominalnya sebesar 10% dari gaji pokok berdasarkan golongannya. Kemudian kedua, tunjangan anak, yang mana besarannya sebesar 2% dari gaji pokok pensiunan. Dan ketiga, tunjangan pangan sebesar 10 kg beras atau senilai Rp72.420 per orang. Nah, itulah 3 tunjangan yang telah disiapkan oleh pemerintah beserta aturan-aturan dan sebagainya. Semoga pencairan gaji Bapak Ibu bulan Juli, tepatnya 1 hari lagi, bisa cair tepat waktu tanpa terkendala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.